Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini beranda YouTube saya dipenuhi oleh berita tentang berlakunya KUHP dan KUHAP baru ya. Setelah rancangannya beberapa waktu yang lalu menimbulkan polemik, sekarang sudah disahkan. Cuman pada momen itu disahkan dan berlaku, pada momen itu pula ngantri gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik karena ternyata sampai saat ini DPR kita belum mampu menyerap aspirasi. Entah bagaimana ya, katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tatkala mereka mengeluarkan produk kok malah didemo sama rakyat begitu. Dalam pengertian di demo itu ya dilawan dan banyak yang tidak setuju. Nah, saya tidak memiliki waktu banyak ya untuk menelusuri satu-satu apa saja produk dari DPR itu. Tetapi yang jelas dari mulai kalangan akademisi sampai kepada ahli sampai kepada masyarakat awam ini menunjukkan kecemasan karena menurut mereka ya, terutama para ahli nih, yang dilakukan ini adalah penggerusan terhadap demokrasi. Jadi diantaranya nanti kalau saya tidak salah, mohon tulis di kolom komentar kalau saya salah ya. Kepolisian akan memiliki kewenangan mutlak misalkan untuk menentukan tersangka, kemudian mengkritik pejabat di muka umum itu bisa langsung dapat pidana. Jadi itu sudah bukan delik aduan lagi, tapi sudah murni mungkin ya, dan itulah yang dikhawatirkan. Nah, sebetulnya ya hal seperti itu tidak menjadi masalah apabila kepercayaan kita terhadap instansi yang dimaksud atau terhadap pemerintah itu kuat dan mereka itu memang memiliki transparansi di dalam bekerja, kemudian memiliki integritas dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Distrust terhadap kepolisian misalkan itu sangat tinggi. Distrust juga bukan terhadap kepolisian tetapi terhadap sistem pengadilan secara umum itu pun sangat tinggi. Dan ini bukan saya yang ngomong ya, ini dilihat oleh para ahli juga. Jadi kalaupun misalkan saya menggunakan hak demokrasi saya boleh-boleh saja mengatakan saya tidak percaya terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, masalahnya ini bukan perkataan saya begitu. Ini perkataan orang-orang yang ahli di bidangnya, sebagaimana akan kita saksikan nanti. Malah kan presiden sampai membuat tim percepatan reformasi kepolisian. Jadi akan kita saksikan dulu, saya akan meminjam perkataan salah satu guru besar UI kalau tidak salah yang akan kita saksikan. Kemudian kita juga akan menyaksikan Pak Listio Sigit yang memang mengakui bahwa kepolisian itu masih banyak keterbatasan di dalam kinerjanya. Kemudian juga kita akan nanti melihat ulasannya Pak Mahfud MD begitu. Ini supaya kita memiliki wawasan yang sedikit agak komprehensif begitu ya. Karena guru besar UI-nya ini beliau itu tidak membuat video, tetapi kalau tidak salah membuat post di Instagram ya, itu dirangkum oleh Tribun News. Nah, itu yang akan kita putar. Nah, sebelum diputar, bagi yang belum subscribe, dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan segala kerendahan hati saya meminta untuk subscribe ya. Dan untuk yang sudah, sudi kiranya like bareng-bareng nih videonya. Mudah-mudahan sedikit banyak menyeimbangkan narasi hukum atau politik di Indonesia. Kita saksikan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto mengkritik pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sulistiowati mempertanyakan, dari berbagai peristiwa yang membentuk hukum terbaru itu tidak terlihat pilar utama yang harus dipertahankan, yakni menjaga demokrasi dan masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Sulistiowati, jika memang negara hukum seharusnya pilar-pilarnya harus jelas. Pertama yaitu dengan adanya demokrasi diikuti dengan hak asasi manusia dan independensi pengadilan. Namun yang dilihat Sulistiowati dalam KUHAP dan KUHP baru ini adalah meletakkan seluruh supremasi kepada tangan negara. Cita-cita menjaga masyarakat dari kejahatan dan keserakahan belum terlihat, sehingga ia meminjam adagium man behind the gun sebagai citra kuat KUHAP yang baru ini disahkan.
karena KUHP yang baru ini dinilai tidak peduli terhadap pemeliharaan demokrasi yang baik. Begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi sangat terancam. Padahal, menurut Sulistyowati, perlindungan HAM menjadi pilar kedua sebuah negara dengan asas negara hukum. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam konferensi pers tersebut adalah pasal terkait kebebasan berpendapat di muka umum. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, M. Isnur mengatakan, penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi pada KUHP yang lama, pasal 15 ada ancaman pidana kepada orang yang mengganggu aksi. Isnur mengatakan pasal ini jelas memuat norma baru dan akan mempidanakan orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan atau izin aparat. Oleh karena itu, Isnur meyakini pemberlakuan KUHP yang baru ini akan menyeret publik pada situasi demokrasi yang rumit. Sebagai informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia yang disahkan pada 2022 akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan regulasi ini sekaligus menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar sistem hukum pidana nasional. Sebentar ya, ini kita akan saksikan nanti Pak Listio Sigit. Jadi yang dikatakan guru besar UI tadi itu sangat reasonable sekali ya, karena ada pilar yang harus dijaga begitu, yaitu demokrasi. Dan saya katakan beginilah ya, kalau para pejabat itu mereka anti kritik, yang mana kalau untuk sampai saat ini saya belum mendapati itu ekstrim ya, para pejabat yang anti kritik itu belum mendapati. Cuman dengan backingan KUHP dan KUHP yang baru ini, hanya karena ingin lepas dari hukum warisan Belanda begitu, ini malah akan menjadi senjata bagi pejabat-pejabat yang anti kritik untuk mengkriminalisasi, atau kalau sudah ada undang-undangnya bukan mengkriminalisasi ya, untuk menjerat orang-orang yang kritik terhadap para pejabat itu. Makanya seharusnya kan para pejabat itu kalau dikritik merasa senang ya, karena kalau mereka tidak mendapatkan kritik dari masyarakat, kemudian mereka mau mendapatkan kritik dari siapa? Dari pegawainya. Pegawainya itu kan laporannya banyak yang asal bapak senang. Jadi saya katakan begini, kalau para pejabat itu takut dikritik dan para kritikus ini harus siap-siap masuk penjara, saya katakan para pejabat ini untuk siap-siap masuk neraka saja ya, karena mereka itu sejatinya adalah para pelayan kita. Gimana itu ya pola pikirnya? Mereka itu pelayan kita, kemudian kita komplain, lah kok kita dipermasalahkan begitu. Ini lucu, dan ini adalah bentuk narsistik dari pejabat-pejabat yang ada. Dan mohon maaf ya, tanpa juga harus mohon maaf saya, yang mewakili di sini adalah DPR, karena DPR itu yang mensahkannya. Ini pengkhianatan besar terhadap warga negara. Nah, saya mau membahas dulu nih sekarang videonya Pak Listio Sigit, karena saya katakan tadi ya, tindakan represif dari pemerintahan itu tidak saya anti sama sekali begitu ya, karena kalau untuk saya itu sistem pemerintahan apapun itu bentuknya, yang penting konsisten. Jadi kalau misalkan mau monarki ya silahkan monarki, tapi yang konsisten monarki begitu. Kalau mau demokrasi ya demokrasi yang konsisten. Dan sekarang kan Ibu Selamat kata di dalam demokrasi ini. Nah, sehingga di dalam demokrasi ini tentu tidak ada power yang absolut ya, karena power yang absolut itu corrupt absolutely. Dan mau tidak mau elemen masyarakat ini harus dilibatkan, apalagi tatkala instansi yang bersangkutan itu, dalam hal ini akan kita saksikan adalah kepolisian, mengakui diri mereka pun banyak sekali kekurangan. Dan bagi saya kekurangan itu wajar, yang tidak wajar itu kekurangan dibiarkan begitu ya. Ini harus diselesaikan dengan atau secara mekanisme yang ada. Ini kita akan saksikan dulu nih perkataannya Pak Listio Sigit. Cuman saya agak kesel juga begitu ya. Kenapa? Karena ini sangat apologetik sekali ya, sangat permisif sekali apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri itu. Jadi hanya mengatakan kami sebagai kepolisian banyak kekurangan, tetapi tidak menyelesaikan kekurangan itu. Karena kekurangan di dalam negeri hukum itu pengertiannya adalah melanggar hukum. Yang mana kekurangan dalam pengertian melanggar hukum itu harus dihukum. Ini kita saksikan nih. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya atas nama pimpinan Polri,
mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf, dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki agar kami dapat melaksanakan tugas Polri agar betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebentar, nah ini Pak Kapolri begini ya, kami itu tidak butuh permintaan maaf, karena permasalahannya bukan di dalam maaf, karena ini bukan permasalahan pribadi begitu ya, ini adalah permasalahan negara. Yang kita inginkan itu adalah perbaikan. Jadi kalau Anda sebagai Kapolri itu merasa dan mengetahui banyak kekurangan di dalam kepolisian, sebagaimana nanti kita akan bahas di video selanjutnya yaitu dari Pak Mahfud MD, itu juga akan membahas apa kekurangannya begitu. Gak usah minta maaf ya, selesaikan, dan penyelesaian itu akan kita lihat sebagai gestur, bukan hanya permintaan maaf tetapi juga upaya untuk berbuat kebaikan dan untuk mengkoreksi diri supaya lebih baik lagi. Kemudian tadi kalau misalkan dikatakan bahwa kami berharap kepada masyarakat untuk terus memberikan masukan ya, aspirasi dan lain sebagainya. Anda yang pertama kali berarti Pak Kapolri harus menentang KUHP dan KUHP yang baru itu, kalau bisa ya. Cuman saya yakin mungkin nggak bisa juga karena tidak memiliki kewenangan untuk itu. Ini kan kontra produktif ya, dan kontraindikasi begitu dengan apa yang dikeluarkan oleh DPR. Lah demonstrasi itu secara dasarnya adalah mengemukakan pendapat di muka umum. Lah Mas harus punya izin. Ini yang kita lakukan sekarang, bukan yang saya lakukan sekarang. Ini kan mengemukakan pendapat di muka umum, yang mana mengemukakan displeased, ketidakpuasan terhadap pemerintah lah, katakan demikian ya, baik yang sedang ada ataupun yang sudah berlalu. Mas harus punya izin. Dan ini kalau misalkan sudah berlaku ya, kalau mau dipakai itu, ini bisa dipidana. Hal seperti ini, kalau mereka mau, siapa yang mau di sini? Kepolisian. Dan kepolisian ini banyak masalahnya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Listio Sigit itu sendiri. Ini masalah. Makanya kalau tadi kata guru besar UI, ini merusak pilar negara demokrasi yang kedua, yaitu pilar hak asasi manusia, memang ini merusak. Pada akhirnya ya, kita yang sudah sepakat untuk menjadi negara demokrasi akhirnya tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat, karena akan ada was-was dirinya dipidanakan. Jadi harus memang betul-betul punya keberanian. Ya gitu, nanti gimana nantilah. Begitu. Udah jauh ini nanti perbuatan, bukan nanti, sekarang perbuatan-perbuatan seperti yang saya lakukan ini menjadi perbuatan-perbuatan yang ada di ujung jurang begitu. Tinggal nunggu waktu saja. Kepolisian pakai tuh KUHP dan KUHP yang baru. Tinggal nunggu waktu saja, siapa yang mereka mau, mereka tinggal comot begitu. Masa seperti itu ya, seseorang gara-gara berkata di ruang publik yang memiliki hak secara hak asasi manusia di dalam negara demokrasi, hanya berbicara saja mengkritisi pemerintah, itu diancam kebebasannya sampai dicabut beberapa tahun. Hak untuk mencari nafkahnya dicabut. Kan lucu ya. Kita bisa apa? Ya entahlah, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang berbicara dan berani berbicara, dan bukan hanya berbicara tetapi juga mengajukan pengujian undang-undangnya ke MK begitu. Ini kita akan lanjutkan dulu. Ke depan kami akan terus melakukan perbaikan. Kami berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung sebagai yang terdepan dalam melindungi dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan. Nih ya, masyarakat kecil dan kelompok rentan. Nih. Nih ya, saya ini ustadz di kampung tuh, mewakili ustadz-ustadz yang ada di kampung. Itu ya kelompok orang-orang yang amat sangat sedikit sekali diperhatikan oleh pemerintah itu. Saya mewakili semuanya lah. Ngomong seperti ini, harusnya sebagaimana dikatakan oleh Kapolri, ini didengarkan. Ya, kemudian dijadikan evaluasi, bukan malah diancam dengan KUHP yang baru. Ini bukan kesalahan kepolisian dalam hal ini begitu ya. Ini kesalahannya DPR. Cuman DPR ini kok gimana kok bisa seperti itu? Heran ini mah ya, saya mah nggak ngerti.
yang dikatakan oleh Pak Listio Sigit ini mudah-mudahan bukan hanya lip service ya. Karena kita nanti akan lihat nanti di belakang nih kritikan siapa, Pak Mahfud MD. Kami akan terus humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kemudahan akses terhadap seluruh layanan Polri. Penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Kami meyakini bahwa dalam menyelesaikan berbagai tantangan harus dilakukan melalui kemitraan dan kebersamaan. Oleh karena itu, Polri senantiasa menjalin silaturahmi dan bersinergi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, melalui berbagai kegiatan diantaranya melibatkan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan atau KP untuk terlibat dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Baik, sebentar ya, juga jangan cuma itu. Pak Kapolri juga mengatakan bersilaturahim kepada pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Ya jangan cuma untuk meringankan tugas kepolisian, tetapi juga datanglah ke tempat-tempat yang mana sekiranya mereka itu bisa memberikan kritik ya, yang membangun. Ya, kalau perlu yang menghujat begitu supaya terjadi apa ya? Memang kalau mau perbaikan kan seperti itu. Ini kita akan saksikan sekarang bagaimana Pak Mahfud MD ini bereaksi ya terhadap ini. Videonya sudah agak lama. Cuman saya kira narasinya itu masih faktual ya dan masih relevan untuk kita bahas. Ini permasalahan kepolisian ya. Untuk meraih kepercayaan publik sampai sejauh mana reformasi ini, komisi reformasi ini bekerja, maka yang pertama kita lakukan mengundang publik. Ya, mengundang publik. Ada hotline untuk memberikan masukan. Kemudian menerima tamu yang ingin menyampaikan masukan. Berkunjung juga ke berbagai tempat. Kemarin saya ke UNER, lalu besok hari Kamis Pak Oto mau ke UNER karena di sana ada prodi kepolisian gitu. Lalu tamu banyak, udah lebih dari 50 Mas Darmawan yang mendaftar, sudah 55 sampai kemarin. Nah ini akan kita garap sampai tanggal 7 Desember ini. 7 Desember. Jadi masih ada 2 mingguan. Udah lama ya. Dua bulanan itu kalau tidak salah ini. Kita setiap hari pagi sore gitu nerima. Maksudnya untuk menyerap aspirasi. Tetapi menyerap aspirasi itu bukan menyelesaikan kasus. Nah ini kuncinya. Sebentar ini konteksnya itu kan tim percepatan reformasi kepolisian ya. Memang bukan untuk menyelesaikan kasus, tetapi tadi salah satunya adalah menyerap inspirasi. Yang mana itu adalah bagian dari demonstrasi sebetulnya. Nah ini diacak-acak sama KUHP yang baru. Kalau menyelesaikan kasus ribuan orang melapor. Ada seorang istrinya diselingkuhi oleh Kapolsek gitu ngelapor. Itu kan kasus. Ada ayamnya hilang lapor ke polisi tetapi tidak digubris lapor. Ada perceraian lapor. Nah itu kan kasus ya. Iya betul. Oleh sebab itu kita katakan kita akan menerima masukan masalah Polri ini apa, cara menyelesaikannya bagaimana. Oke, sebentar. Nah itu kan bukan menunjukkan hanya kasus-kasus saja nanti sebagaimana yang akan dibahas, tapi itu juga menunjukkan bahwa kepolisian di Indonesia ini masih belum bisa memonopoli hukum, masih belum bisa karena main behind the gun, orang-orang di belakangnya masih punya kasus. Ya orang seperti ini diberi kewenangan untuk memonopoli hukum kan repot pada akhirnya. Itu kan? Iya. Kita sudah tahu semua bahwa banyak malpraktek di dalam kepolisian, terutama di dalam pemeriksaan kasus. Termasuk misalnya isu tentang ijazah Roy Suryo. Nah, kita tahu semua sudah masalahnya, kan tidak perlu dilaporkan, kita tahu. Tapi kita minta gimana cara menyelesaikan ini. Betul. Jadi kasus-kasus itu kalau dibawa ke komisi reformasi itu untuk mengabstraksikan masalah. Menjadi sebuah kesimpulan. Masalahnya akarnya di sini, maka terjadi kasus Roy Suryo, kasus ini. Kalau laporan kasusnya kan bukan di tim reformasi, kalau gitu kapan kita selesainya, disuruh menyelesaikan kasus. Nah, dan di dalam abstraksi permasalahannya banyak tadi, banyak malpraktek di dalam penyelesaian kasus. Lah bagaimana yang masih seperti ini, yang dikatakan oleh Presiden masih butuh reformasi untuk diberikan kepercayaan sebegitu besarnya untuk memulai sebuah perkara.
ya bisa korup semua nanti, dan semua yang dihukum bisa acak-acakan. Apalagi kalau Kapolrinya masih Pak Listio Sigit, sebagaimana nanti akan kita saksikan nih dari perkataannya Pak Mahfud MD. Ya, ada orang yang lapor ke Polri diperas bolak-balik. Sampai sekarang nih pagi banyak, Pak, sesudah sekian lapor untuk minta nangkap tersangka aja diperas bolak-balik gitu. Dan macam itu. Bahkan ada jenderal kemarin kan yang datang sesudah Mas Refli. Jenderal mengadu juga gitu ya? Mengadu. Saya ini jenderal bintang 2. Mau lapor ini pelakunya minta nangkap aja diminta uang, apa dan sebagainya, dan tidak jalan. Nah, ini masih banyak polisi yang mata duitan, kemudian mereka itu diberi kewenangan untuk memperkarakan perkara yang tadinya delik aduan. Ini bisa jadi ladang cuan lagi, bisa jadi ladang basah ya buat kepolisian itu. Aduh. Begitu tuh kan banyak kasus. Tapi abstraksinya apa? Nah, abstraksinya berarti malpraktek, kesalahan praktek beracara, atau apa namanya, penyalahgunaan kewenangan beracara, diintervensi politik dan sebagainya, sehingga lalu muncul. Kalau gitu strukturalnya aja diperbaiki. Misalnya ya seperti kita katakan banyak orang, dan kemarin Faisal Asegaf, supaya dibentuk Menteri Keamanan Nasional. Agar apa? Agar ada akuntabilitas politik. Tetapi Menteri Keamanan Nasional itu bukan atasan Polri. Polri itu tetap langsung ke Presiden, kan gitu kan. Tapi ada seperti TNI ke Menhan gitu. Ada yang usul begitu, tapi ada yang usul enggak, bukan di situ masalahnya gitu. Kita dengar semua gitu. Sebetulnya apa? Nah, itu masalahnya, dengarkan masyarakat. Itu jangan jadi permasalahan, dan memang seharusnya ya pengawas kepolisian ini lebih lebih atraktif lagi. Yang membuat Presiden masih melibatkan jenderal polisi. Tidak semuanya pure orang luar. Saya tidak tahu, karena seperti saya katakan tadi, ketika saya diminta, saya setuju. Saya mau membantu. Ketika diundang itu tidak diberitahu kalau mau dilantik semula. Jadi saya sedang di Surabaya, malam dikontak sama Setkap, sama Seskap Pak Teddy. Bapak ada di mana sekarang? Sebentar, ini bercerita waktu mau dilantik menjadi anggota percepatan reformasi kepolisian, yang mana ya saat itu beliau-beliau ini belum tahu bakal dilantik dan belum tahu juga orang-orangnya siapa. Makanya kita banyak pertanyaan kan, lah kok kenapa ini tim reformasi percepatan kepolisian, tetapi ya tim percepatan reformasi kepolisian, tetapi di dalamnya masih banyak orang-orang polisi. Nah, ini mengherankan. Pak Mahfud MD mengatakan saya tidak bisa menjawab, itu adalah urusannya Pak Prabowo. Cuman yang mau saya highlight di sini ya, orang-orang yang ada di dalamnya ini masih bermasalah nih. Ini Pak Mahfud MD yang ngomong nih ya. Jadi dalam pengertian bahwa nanti kalau kita kaitkan dengan KUHP dan KUHP yang baru, kalaupun mau begitu ya ini diberlakukan, waktunya amat sangat tidak pas, karena orang-orang yang di belakangnya adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Saya di Surabaya, bisa enggak besok ke istana gitu? Bisa, tapi agak siang. Jam berapa siangnya? Saya masih jadi wali nikah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Saya ini anak laki-laki tertua dari seluruh keluarga saya yang sudah ditinggal kedua orang tua. Jadi saya harus datang ke situ kan. Menjadi wali dari perjanjian yang berat. Mitsakon Golido. Terus saya besok jam 11 paling. Nah, kalau begitu Bapak bisa datang jam 15.30 katanya. Bisa, karena jam 11 kan ada penerbangan jam 11.20 itu. Saya besok mau langsung terbang aja dari Surabaya, bisa. Kata saya malah mengatakan saya pakai baju kasual ya gitu. Iya katanya. Tapi begitu mendarat ditelepon lagi. Harus ganti baju. Bapak pakai jas dan dasi biru muda. Oke. Jadi dasi biru muda itu lucu belinya. Saya kan enggak punya. Di bandara? Enggak, bukan gitu. Saya telepon ke teman, beli kan dari dasi biru muda. Nah, ini kan di Madura tuh biru banyak-banyak. Iya. Kayak ini kan di Madura hijau gini biru loh. Biru juga. Nah, yang suruh beli anak Madura, dibelikan yang biru. Tapi biru apa namanya? Donker ya? Ya macam lah, ada biru langit, biru laut, biru daun, biru kan. Macam-macam itu dianggap pikirannya itu ya biru gitu. Nah, saya kira tadinya bercanda tuh orang Madura nyebut hijau biru itu. Ternyata betul ya. Saya beli dasi. Kalau jas kan sudah ada, dasinya aja yang. Nah, sampai di situ saya cerita ya. Nah, sampai di situ lalu saya ketemu dengan para anggota ini. Bahkan saya bertanya, ini sudah mau mulai pelantikan, nunggu Pak Sigit katanya. Saya tanya,
Pak Sigit jadi anggota. Iya katanya. Katanya atau juga saya menduga begitu Pak Listio Sigit datang lalu dilantik mulai gitu. Jadi jangankan kita maupun saja heran. Nah, kok Pak Listio jadi anggota ya? Nah jadi kita nggak tahu. Ketika akan dilantik aja baru diberitahu. Dan adalah tidak etis. Iya, Kita mempersoalkan ini kenapa Iya, ini betul. kenapa. Kan nggak bisa kan. Betul, Kita harus betul. nerima. Betul. Ini tugas dari Presiden. Betul. Itu. Nah tapi menariknya Pak Prabowo itu ketika memberi pengarahan itu serius. Artinya begini. Oke. Saya Ini kira menarik. disaksikan oleh lebih dari 15 orang yang hadir di situ yang saya katakan. Begitu bicara dengan wartawan, saya terima Bapak ini seharusnya ngomong gitu tapi masih mau membantu negara. Kami berterima kasih. Mudah-mudahan nanti Polri menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, sesudah itu Presiden minta agar wartawan keluar dulu dong. Gitu. Sudah itu pintu ditutup, Iya. Wah, rapat ini- betul-betul terbatas. Kalau Dipimpin nggak oleh keluar Presiden. wartawan bagus ya. Jadi pengarahannya tuh menarik. Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata Presiden. Oleh sebab itu harus memperbaiki diri. Lalu negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden. Lalu menariknya tuh Presiden memberikan data, punya data, misalnya ekspor satu tambang, Ya. tambang apalah gitu ya. Ekspor dari pemerintah kita laporannya saya mengekspor nikel misalnya, ini belum tentu nikel ya. Ya. Saya mengekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina lah ya. ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Iya. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini nih sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Polisi, tentara, waktu itu kan ada Pak Kapolri. Iya. Ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Panglima TNI. Polisi, tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini, kamu Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang-bintang tempat ini. Kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal gini. Oke. Oleh sebab itu polisi harus baik. Nah, Tentara harus baik. Negara ini harus baik. Kita punya kekayaan. Nah, saya selesaikan sampai di situ ya. Jadi ini Pak Mahfud MD yang ngomong ya. Saya tidak mengada-ngada. Ini katanya disaksikan oleh 15 orang. Dikata-katain tuh Jenderal TNI sama Jenderal Polisi oleh Pak Prabowo di hadapan 15 orang. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam pengertian bahwa tatkala negara kita tidak baik-baik saja, berarti pemangku jabatan sedang tidak baik-baik saja, dalam pengertian bahwa para pejabat tidak baik-baik saja. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak mau dikritik begitu. Kemudian orang yang mengkritiknya ini akan menghadapi tuntutan secara otomatis di hadapan negara karena mereka mengkritik. Kan lucu, mereka itu sudah mendapatkan posisi, dikritik pun kadang-kadang juga nggak ada tidak ada konsekuensinya. Lah kok tidak mau dikritik? Makanya saya katakan kalau misalkan tidak mau dikritik ya sudah, siap-siap masuk neraka saja. Ya, mau apa kalian itu sebetulnya? Hei para pejabat. Dan DPR juga ngapain bikin rancangan undang-undang kayak gitu? Kayak mereka mungkin tidak memiliki DPR itu kenapa ngaco ya DPR itu? Karena mereka tidak memiliki apa gitu, nggak punya muka seperti eksekutif, saya kira ya. Namanya DPR aja gitu. Dan orang-orang juga tidak terlalu memperhatikan. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.